Pada video part 2 kali ini, kita akan membahas hama dan penyakit pada tanaman kunyit. Untuk itu, jika Anda belum menyaksikan video part 1, silakan bisa klik link video cara menanam kunyit melalui link di dalam deskripsi bagian bawah video ini. Hama. Hama yang sering menyerang kunyit Anda adalah ulat penggerek akar yang memiliki nama latin Dichrosis panthifera. Biasanya serangan ini ditandai dengan gejala tunas daun akan terlihat layu dan lambat laun mengering hingga akhirnya mengalami pembusukan. Pengendalian jenis hama ini bisa dilakukan dengan cara menyemprotkan atau menaburkan insektisida Furadan G3. Penyakit yang sering muncul pada tanaman kunyit diantaranya adalah busuk bakteri rimpang. Gejalanya adalah kulit akar tanaman menjadi keriput dan mengelupas. Kemudian rimpang lama-kelamaan membusuk dan keropos. Sedangkan cara mengendalikan hama ini adalah dengan mencegah terjadinya genangan air pada lahan, mencegah terlukanya rimpang, dan melakukan penyemprotan fungisida di Thane M45. Karat daun kunyit. Penyebabnya adalah Taprina maculanceae dan Coledothrium capsicii atau oleh kutu daun yang disebut Panthethothrips. Gejalanya adalah timbulnya warna coklat atau karat pada helaian daun. Bila penyakit ini menyerang tanaman dewasa atau daun yang tua, maka tidak akan mempengaruhi produksinya. Sebaliknya, jika menyerang tanaman atau daun muda, menyebabkan tanaman tersebut menjadi mati. Sedangkan cara pengendaliannya adalah dilakukan dengan mengurangi kelembapan, penyemprotan insektisida, seperti dengan Agrosion 2 cc per liter atau dengan fungisida di Thane M45 secara teratur selama seminggu sekali. Gulma. Gulma sangat berpotensi mengganggu proses budidaya kunyit Anda, di mana gulma pada umumnya merupakan tanaman yang pertumbuhannya tidak dikehendaki. Untuk menekan pertumbuhan gulma, dapat dilakukan dengan menggunakan pengendalian secara organik. Pengendalian ini tidak menggunakan zat kimia yang dapat merusak lingkungan. Pengendalian secara organik juga dikenal sebagai pengendalian hama terpadu atau PHT. Komponen PHT diantaranya pemilihan bibit unggul yang sehat dan terbebas dari hama penyakit, memanfaatkan secara maksimal musuh-musuh alami, penggunaan varietas-varietas unggul yang bisa tahan terhadap serangan hama dan penyakit, penggunaan pengendalian fisik ataupun mekanik dengan memanfaatkan tenaga manusia. Panen. Cara budidaya kunyit yang selanjutnya adalah tahapan panen. Adapun hal-hal yang harus Anda perhatikan dalam proses pemanenan kunyit adalah sebagai berikut. Ciri dan umur panen. Tanaman kunyit Anda dapat dipanen pada saat umur sudah mencapai 8 hingga 18 bulan. Tapi, waktu yang paling baik adalah umur tanaman sudah mencapai 11 hingga 12 bulan. Hal tersebut akan ditandai dengan gugurnya daun kedua. Pada waktu tersebut hasil produksi akan lebih besar dan lebih banyak dibanding umur panen 7 hingga 8 bulan. Ciri-ciri tanaman yang dapat dipanen dilihat dari berakhirnya pertumbuhan vegetatif. Seperti halnya terjadi layu pada daun serta batang yang awalnya hijau berubah kuning, atau tanaman terlihat mati. Cara panen. Cara pemanenan bisa dilakukan dengan membongkar rimpang. Caranya dengan memakai cangkul atau garpu. Sebelum dilakukan pencangkulan,
lebih baik batang dan daun dibongkar terlebih dahulu. Setelah pencangkulan, rimpang dibersihkan dari tanah dan dimasukkan ke dalam karung supaya tidak rusak. Lakukan panen secara hati-hati. Periode panen. Panen kunyit dapat juga dilakukan pada musim kemarau. Hal tersebut dikarenakan pada waktu tersebut sari atau zat yang terkandung mengumpul. Di sisi lain, kadar air pada rimpang sudah sedikit sehingga mempermudah Anda dalam proses pengeringan. Perkiraan hasil panen. Hasil panen yang Anda dapatkan dapat ditaksir mencapai 0,71 kg per rimpang. Berat tersebut adalah berat bersih, sehingga hasil produksi Anda adalah 20 hingga 30 ton per hektarnya. Pasca panen. Hal yang perlu Anda perhatikan pasca panen adalah penyortiran basah dan pencucian. Penyortiran pada bahan yang segar dilakukan untuk memilah rimpang dari tanah, bagian tanaman lain, dan gulma. Setelah itu, timbanglah hasil dari penyortiran dan simpan pada wadah plastik untuk pencucian. Pencucian menggunakan air bersih. Untuk pencucian yang maksimal, bisa dilakukan dengan penyemprotan menggunakan tekanan yang tinggi. Jika air masih terlihat kotor atau sangat keruh, berarti Anda masih harus melakukan pencucian ulang. Pengulangan pencucian jangan sampai terlalu lama. Hal ini dapat mengakibatkan senyawa aktif dan kualitas yang ada di dalam rimpang berkurang. Setelah pencucian, tiriskan pada ember atau wadah lain untuk mengurangi kadar air. Perajangan. Pada saat proses perajangan, Anda dapat menggunakan pisau berbahan stainless steel dan alasi dengan talenan yang bersih. Anda juga bisa menggunakan mesin pemotong. Ukuran perajangan dengan ketebalan 5 mm hingga 7 mm. Setelah perajangan, simpan pada wadah, ember, atau plastik. Pengeringan. Proses pengeringan adalah cara budidaya kunyit yang selanjutnya. Pengeringan dapat Anda lakukan dengan dua cara, yaitu cara tradisional dan modern. Cara tradisional menggunakan sinar matahari. Pada saat pengeringan secara tradisional dialasi dengan tikar. Pastikan jangan sampai rimpang yang dijemur saling menumpuk. Setiap 4 jam sekali, rimpang dibalik agar pengeringan dapat merata. Hal ini dilakukan selama 3-5 hari. Untuk pengeringan secara modern dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemanas berupa oven. Rimpang dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Setelah pengeringan, timbang jumlah rimpang yang sudah kering. Penyortiran kering. Setelah pengeringan, Anda dapat melakukan penyortiran kembali. Pisahkan dari benda asing seperti kerikil dan benda-benda lainnya. Setelah penyortiran, Anda dapat melakukan penimbangan lagi agar mendapatkan berat bersih. Pengemasan. Setelah Anda mendapatkan berat bersih, langkah selanjutnya adalah pengemasan atau packing. Pengemasan menggunakan plastik bersih atau karung yang kedap udara. Setelah itu, diberi label yang menjelaskan bahan, kode produksi, alamat produksi, dan berat bersih. Jika perlu, tambahkan metode penyimpanan. Penyimpanan. Cara budidaya kunyit yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan dilakukan pada gudang yang memiliki kelembapan udara tidak melebihi 30 derajat Celcius. Gudang penyimpanan hendaknya memiliki sirkulasi udara yang baik. Pastikan juga ada penerangan yang baik, baik di pagi hari ataupun malam hari. Jagalah kebersihan di dalam gudang dan sekitar gudang agar kualitas kunir atau kunyit tetap terjaga.
Cara budidaya kunyit mulai tahap pembibitan sampai panen. Cara budidaya kunyit sebenarnya cukup mudah sekali untuk dilakukan.